Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Mianda Apriliani, Ustazah anak PPL dari Universitas Malikus Saleh. Di sini Ustazah menggantikan Ustazah Devita Arini. Nah, langsung saja kita akan membahas yaitu tentang rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, selanjutnya yang pertama itu sudut rotasi. Sudut rotasi itu ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang kedua, arah rotasi berlawanan jarum jam, maka dia positif. Dan yang ketiga, arah rotasi searah dengan jarum jam, maka dia negatif. Dan yang keempat, titik pusat rotasi itu ada titik asal yaitu 0,0. Nah, pastikan kita langsung membayangkan kan seperti apa sih itu rotasi? Rotasi itu seperti putaran jarum jam dan juga seperti baling-baling atau biang lala. Nah, adik-adik pasti tahu kan baling-baling atau biang lala? Di tempat wisata wahana itu kan ada tuh baling-baling atau biang lala. Nah, baling-baling atau biang lala kan ini memiliki putaran. Apabila dia berputar ke kanan, maka dia seperti searah dengan putaran jarum jam. Dan apabila dia berputar ke kiri, maka seperti berlawanan arah jarum jam. Nah, di titik tengah-tengah inilah itu titik pusat yaitu titik 0,0. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Soal yang pertama, gambarlah bayangan titik A, gambar di bawah oleh rotasi 60 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam dan berpusat di titik 0. Ini kan titik 0-nya, ini titik A-nya. Nah, ini tuh busur. Jadi dalam materi ini kita sangat membutuhkan busur. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa menemukan di mana titik rotasi sebesar 60 derajat. Apabila searah putaran jarum jam, maka kita menggunakan angka yang terdapat di busur ini dengan menggunakan angka yang di atas. Yang ini. Kalau berlawanan dengan angka jarum jam, maka kita menggunakan angka yang di bawah. Ini dia. Nah, selanjutnya, jadi penyelesaiannya ini kan titik 0-nya, ini titik A-nya. Langkah pertama, kita ambil garis dari titik 0 atau titik pusat, kita tarik tersebut mengarah ke titik A. Setelah itu, kita buat lingkaran yang diukur dengan menggunakan jangka. Nah, di dalam materi ini, kita juga memerlukan jangka supaya bisa membuat lingkaran yaitu dari titik A. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan posisi titik dari hasil si titik A tersebut. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan busur. Di mana busur tersebut kita sejajarkan dengan titik 0 ke titik A. Ini kan titik pusatnya. Kita harus sejajarkan dengan titik 0 ini. Nah, selanjutnya kita letakkan si busur, kita tempelkan di titik pusat 0, di titik pusat ini, dan titik pusatnya ini yang ada di busur. Setelah itu, garis yang ada di busur ini harus sejajar dengan dari titik 0 ke titik A. Nah, garis busur ini harus sejajar dari titik 0 ke titik A, garis ini. Supaya kita bisa menemukan di mana letak 60 derajat tersebut. Nah, 60 derajatnya itu kan di sini. Jadi, kalau misalkan kita taruh sini, dia sekitar di sini kan. Jadi, Ustazah misalkan
titik 60 derajatnya itu di sini, maka kita namakan sebagai A aksen. Nah, setelah itu kita ambil garis dari 0 titik pusat 0 menuju ke A aksen. Nah, selanjutnya kita beri nama di sini kan sebesar sudut 60 derajat. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Gambarlah bayangan garis AB di samping oleh rotasi 50 derajat searah dengan arah putaran jarum jam yang berpusat di titik 0. Ini kan titik 0, ini titik A, dan ini titik B. Di gambar ini titik A dan titik B sudah menyambung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya itu, nah, ini kan sudah terdapat seperti yang digambar tadi. Nah, langkah yang pertama itu, kita ambil garis dari titik 0 ke titik A. Setelah itu, kita buat lingkaran dari titik A ini supaya bisa mencari di mana letak sudut dari hasil si A. Yang kedua, kita ambil garis dari titik 0 ke titik B. Setelah itu, kita buat garis dari hasil dari titik B. Selanjutnya, kita di sini juga menggunakan busur. Kan tadi kita sudah bahas, apabila searah jarum jam, maka kita menggunakan yang di atas. Kalau kita berlawanan jarum jam, maka menggunakan yang di bawah. Nah, ini kan tadi katanya searah jarum jam, yaitu sebesar 50 derajat. Nah, ini kan 50 derajatnya di sini. Ini kalau dia menghadap ke atas. Karena dia ini titiknya di sini, jadi busurnya itu menghadap ke bawah gitu kan. Jadi titik pusat ini harus sejajar dengan titik pusat ini. Dan garis busur yang ini, yang di sini harus sejajar dengan titik 0 ke titik A. Nah, diperkirakan sudut 50 derajat itu berada di sini. Nah, Ustazah misalkan itu titik 50 derajat itu di sini. Ini dinamakan sebagai A aksen karena hasil dari si A. Selanjutnya, kita ambil garis dari titik 0 ke titik A aksen. Dan selanjutnya, kita mencari hasil dari titik 0 ke titik B. Sama ininya kita pusatkan di sini titik 0-nya. Nah, setelah itu garis dari titik 0 ke titik B ini harus sejajar oleh garis busur yang ada di sini. Terus habis itu Ustazah perkirakan 50 derajat itu hasilnya di sini, daerah sini. Nah, ini Ustazah misalkan. Selanjutnya ini sebagai B aksen karena hasil dari B tadi. Terus kita ambil garis dari titik 0 ke B aksen. Nah, awalnya ini kan berbentuk segitiga, maka bayangannya juga pasti akan menghasilkan berbentuk segitiga. Nah, seperti inilah. Karena dia searah putaran jarum jam, maka dia berputar ke kanan. Selanjutnya, kita akan membahas menentukan koordinat bayangan suatu titik pada bidang kartesius oleh rotasi dengan pusat 0 sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam atau rotasi dengan pusat 0 sebesar 180 derajat. Ini harus diingat ya. Sudut rotasi 90 derajat atau minus 270 derajat, maka kita harus menggunakan rumus yang ini. Dan selanjutnya, sudut rotasi 180 derajat atau minus 180 derajat, kita harus menggunakan rumus yang ini.
Selanjutnya, sudut rotasi 270 derajat atau minus 90 derajat, kita harus menggunakan rumus yang ini. Nah, sudut rotasi 360 derajat atau minus 360 derajat, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini kita harus ingat, harus dihafal. Kalau tidak hafal ini, maka tidak bisa mengerjakan soal yang kita akan bahas nanti. Nah, ini harus diingat ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal. Soal yang pertama itu, pada gambar di samping menunjukkan bahwa pada rotasi 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam yang berpusat di titik 0, bayangan A 4,2 dan bayangan B 2,3 adalah yang A. Ini kan tadi katanya menunjukkan bahwa pada rotasi 90 derajat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti kan dia positif. Nah, kalau positif berarti dia tetap menggunakan rumus yang ini, yaitu sebesar 90 derajat. X-nya ini kan 4, Y-nya ini 2. Jadi ini kan rumusnya rotasi 90 derajat A aksen min Y, kan tadi Y-nya 2, karena ini min Y maka min 2. X-nya 4 karena tetap X-nya itu tadi 4. Selanjutnya yang B, A-nya itu kan 2 dan 3. Rotasi 90 derajat min Y, karena Y-nya tadi 3 maka menjadi min 3. X-nya 2 karena 2-nya positif maka tetap jadi 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal bagian kedua. Soal yang pertama, pada rotasi 90 derajat searah dengan putaran jarum jam yang berpusat di titik 0, maka bayangan A 3,5 dan bayangan B min 2 dan 4 adalah. Nih, katanya kan tadi pada rotasi 90 derajat searah dengan putaran jarum jam. Kita harus ingat bahwa 90 derajat yang searah dengan putaran jarum jam, maka itu negatif kan? Kalau negatif, 90 derajat itu sama dengan minus 270 derajat kan? Berarti kita menggunakan rumus yang 270 derajat. Katanya karena searah dengan putaran jarum jam. Jadi kita menggunakan rumus yang 270 derajat. Nih, yang A kan X-nya 3, Y-nya 5. Rotasi 90 derajat, A aksen, karena Y-nya 5, jadi 5. Min X, X-nya 3, karena di sini min X, maka min 3. Selanjutnya yang B, X-nya min 2, Y-nya 4. Rotasi 90 derajat, Y-nya 4. X-nya karena di sini X-nya awalnya min 2 dan rumusnya min X, maka negatif kali negatif menghasilkan positif. Selanjutnya contoh yang kedua, pada rotasi 180 derajat searah dengan putaran jarum jam yang berpusat di titik 0, maka bayangan A 4,2 dan bayangan B 2,3 adalah yang A. Nah, ini pada rotasi 180 derajat searah dengan putaran jarum jam. Kalau 180 derajat ini, dia mau dia searah atau tidak, dia tetap menggunakan rumus ini. Nah, itulah enaknya rotasi 180 derajat. X-nya itu kan 4, Y-nya itu 2. Jadi rotasi 90 derajatnya rumusnya kan min X dengan min Y. Jadi X-nya itu karena di sini X-nya 4, maka ini min X jadi min 4. Y-nya karena Y-nya di sini 2 menjadi min 2. Dan yang B, X-nya 2, Y-nya 3. Karena di sini min X menjadi min 2, karena di sini min Y menjadi min 3. Jadi pada rotasi 180 derajat yang searah maupun berlawanan arah putaran jarum jam, maka dia akan tetap sesuai dengan rumusnya, yaitu rumus yang ini. Nih. Dan selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakan latihan 4.12 nomor 3 halaman 114.
Dan yang kedua, latihan 4.13 nomor 1 halaman 117. Oke, selesai pembahasan dari Ustazah. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian dari Ustazah minta maaf sebesar-besarnya. Ustazah ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan pembahasan materi ini dari Ustazah. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.